Shalom, Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini di hari Sabtu 12 Februari 2022. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan di hari yang baru ini. Tuhan Yesus, marilah datang Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Beracaralah selesai dalam roh kami, agar kami boleh memperoleh hikmat dalam menjalani hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami semua pemirsa dimanapun mereka berada siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul Sebotol Racun Cinta. Sebotol racun cinta. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 15 ayat 17 yang mengatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat 17. Sebotol Racun Cinta, karya Andat Ismail dari buku Selamat Berkerabat. Cantik jelita, lincah, manja, dan selalu berbusana mempesona. Itulah Sui Fen. Tapi sekarang ia merasa sengsara. Setelah menikah, ia tinggal serumah dengan ibu mertua yang cerewet di sebuah kota kecil di provinsi Hubei. Tiap hari Sui Fen marah-marah di dapur, dan dengan wajah cemberut ia menyajikan masakannya kepada sang mertua. Sui Fen semakin sering marah-marah, dan ibu mertua semakin sering cerewet. Sui Fen menganggap ibu mertua kasar, dan sebaliknya ibu mertua menganggap dia kurang ajar. Tiap hari mereka saling menyakiti hati dan saling menumpuk kebencian. Pada suatu hari, Sui Fen tidak tahan lagi. Di tengah hujan lebat, ia menjumpai seorang Shinsei dan mencurahkan isi hatinya. Katanya, tiap hari aku masak rupa-rupa masakan yang enak dan mahal. Tetapi ibu mertuaku tetap galak seperti harimau yang siap menerkam. Yang lebih menyebalkan, suamiku tidak membela aku. Ia cuma menyuruh aku sabar. Padahal aku sudah sabar. Tetapi sekarang aku tidak tahan lagi. Aku mau membeli racun yang langsung membunuh ibu mertuaku. Berkatalah Shinsei itu kepada Sui Fen, memang aku bisa membuat racun yang langsung membunuh. Tetapi niatmu sungguh berbahaya. Polisi akan langsung mencurigai kamu. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Namun Sui Fen terus mendesak sambil terisak-isak menangis. Shinsei itu lama terdiam. Kemudian ia masuk ke ruangan kerjanya, lalu keluar dengan sebotol bubuk berwarna kemerah-merahan. Katanya, racun ini bekerja dalam jangka waktu 3 bulan. Tetapi tiap hari kamu harus memberi 1 titik kecil bubuk ini ke dalam masakan. Supaya ibu mertuamu tidak curiga, kamu harus memasaknya dengan senang hati dan menyajikannya dengan penuh cinta kasih sayang kepada ibu mertuamu. Kemudian Shinsei itu melanjutkan, tetapi nanti polisi akan tetap mencurigai kamu juga. Sebab polisi akan tahu dari para tetangga bahwa kamu sering bertengkar dengan ibu mertua. Untuk mencegah kecurigaan itu,
Mulai hari ini kamu sama sekali tidak boleh bertengkar dengan dia, dengan ibu mertuamu. Bersikaplah ramah. Kalau ia cerewet, kamu jangan melawan. Mulai hari ini kamu harus bersikap sopan, penuh kasih, lembut, dan penuh cinta kepada ibu mertuamu. Suifen menjalankan semua petunjuk Shinsei itu dengan seksama. Tiap hari ia bersikap sopan kepada ibu mertua, lembut, ramah, dan penuh cinta kasih kepada ibu mertuanya. Ibu mertuanya tidak tahu bahwa tiap hari Suifen memasukkan sedikit racun ke dalam masakan. Tiap bulan, 3 bulan kemudian, Suifen kembali ke Shinsei itu dengan berang. Ia berkata, racun ini tidak ampuh. Ibu mertuaku tidak jadi sakit, apalagi mati. Ia malah bertambah sehat. Suifen berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tetapi sikapnya sekarang sangat berubah. Sekarang ia tidak galak dan cerewet lagi. Ia jadi sangat baik kepadaku. Ia sekarang menyayangi aku. Terus terang, aku juga jadi sayang kepadanya. Lalu dengan wajah yang tersipu-sipu, Suifen melanjutkan, yang juga banyak berubah adalah suamiku. Ia juga semakin sayang kepadaku. Katanya dulu aku sering cemberut, tetapi sekarang aku cantik, aku manis. Sekarang tiap malam suamiku memeluk dan mencium aku. Shinsei tua itu terus mendengar dengan penuh kesungguhan. Berkatalah Suifen lebih lanjut. Sekarang aku tidak berniat lagi membunuh mertuaku. Terus terang, mula-mula aku cuma pura-pura sayang kepadanya, sekedar mematuhi petunjukmu. Tetapi lama-lama aku jadi sayang betulan. Aku tidak mau meracuni ibu mertuaku. Dalam sebotol itu masih ada sisa racun. Aku lupa membawanya ke sini. Besok aku kembalikan botol itu kepadamu. Hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat, apalagi yang tinggal serumah, memang paling rawan. Kedekatan itu sewaktu-waktu dapat menimbulkan salah paham yang memicu keretakan hubungan. Kita ibarat telur yang terletak dalam satu keranjang, sehingga mudah retak. Kejengkelan yang kecil bisa bertimbun sehingga menjadi amarah dan benci. Ketika benci dibalas dengan benci, maka kedua pihak semakin menimbun dan mempertebal perasaan benci. Tak ada pihak yang mendapat manfaat, malah kebalikannya. Kedua pihak terluka hatinya, dan luka itu kian lama kian perih menyayat. Tinggal serumah dan duduk semeja makan dengan perasaan benci dan hati terluka akan terasa menyiksa. Makanan yang bagaimanapun lezatnya akan hilang rasa lezatnya. Yang terasa hanya perasaan benci. Benar juga nasihat Shinsei tua itu, yang perlu bukan makanan mahal, melainkan makanan yang dimasak, disajikan, dan disantap dalam suasana kasih sayang. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat 17. Ketika Suifen mulai bersikap baik kepada ibu mertuanya pun mulai bersikap baik. Suifen tersenyum, maka ibu mertuanya pun tersenyum. Lambat laun, mereka bersikap baik satu sama lain. Bahkan sedikit demi sedikit mulai saling timbul cinta sayang. Lalu apa yang terjadi dengan botol berisi sisa racun itu? Apakah Suifen mengembalikannya kepada Shinsei atau tetap menyimpan botol itu? Tunggu dulu, ada yang lupa diceritakan. Ketika Suifen berkata kepada Shinsei bahwa ia tidak memerlukan lagi racun itu, maka Shinsei itu tersenyum dan membuka rahasia. Sebetulnya racun itu cuma tipu daya. Aku punya maksud agar tiap hari kamu masak dan menyajikan masakanmu dengan rasa cinta. Isi botol itu bukan racun.
cuma bubuk beras merah. Apakah Sun Fei mengembalikan botol tersisa itu? Entahlah. Yang pasti untuk selanjutnya, ia sering memborong botol-botol racun itu dari Shinsei. Untuk apa dia memborong botol-botol racun itu dari Shinsei? Untuk dibagikan kepada teman-temannya yang sering ribut dengan ibu mertua. Di tiap botol itu ia tempelkan kertas racun cinta, isi 100 gram, indikasi dan aturan pakai cinta kasih. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan dari renungan ini? Renungan ini mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 9 dan 10. Jika kita melakukan ini, jika kita saling mendahului dalam mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat, maka segala yang jelek yang kita terima itu lambat laun itu akan hilang dan dimenangkan oleh cinta kasih. Yang perlu kita lakukan adalah secara konsisten kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih saudara-saudara kita terdekat. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat 17. Jika kita memberikan sesuatu, makanan atau apapun itu dengan suami, anak-anak, saudara kita, ibu mertua kita, tak siapapun itu, dengan kasih, maka ibarat sepiring kita makan nasi dengan sepiring sayur, itu akan jauh lebih baik daripada lembu tambun yang kita makan dengan rasa kebencian. Jadi usahakanlah kasih kepada semua orang. Terlebih kepada saudara-saudara, terlebih kepada ibu mertuamu. Segala sesuatu yang kamu kendaki, supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu isi dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita ingin kita dikasih, dahulukanlah kita untuk mengasihi orang lain. Ya, kita ingin dihormati, hormatilah terlebih dahulu orang lain. Isi dari firman Tuhan. Selamat mengasihi, selamat menyayangi saudara-saudaramu, siapapun, terlebih mertuamu. Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk kamu menjalaninya. Amin. Amin.